Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Maulidia Agustin dengan NIM 2005009744035 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2020 Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu mail server. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Pengertian. Jadi, apa sih mail server itu? Jadi, mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Lalu apa fungsi mail server? Jadi, mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Selanjutnya ada protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, POP3 atau Post Office Protocol P3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Lalu ada web mail server. Web mail server ini adalah sebagai sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui interface. Dengan kata lain, jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan menggunakan koneksi internet. Lalu ada SMTD. SMTD atau Simple Mail Transfer Protocol adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Lalu ada POP3. POP3 atau Post Office Protocol 3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal tanpa penyimpanan salinannya di server. POP3 adalah protokol komunikasi satu arah yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer Anda. Lalu ada IMAP. IMAP atau Internet Message Access Protocol adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Lalu, apa sih perbedaannya dengan POP3? Seperti halnya POP3, IMAP ini juga digunakan untuk mengirimkan email ke lokal mail. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan pada cara kerjanya. Protokol IMAP ini lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Lalu ada komponen mail server. Komponen mail server ada 3. Yang pertama yaitu MUA atau Mail User Agent. Bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Lalu ada MTA atau Mail Transport Agent, salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. Lalu ada MDA atau Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Lalu ada jenis mail server. Di sini ada 3, yaitu yang pertama SendMail. SendMail ini adalah sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Lalu ada Postfix. Postfix ini merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Lalu ada Gmail. Gmail ini adalah mail server yang teraman dalam sistem operasi mail server. Mengapa? Karena belum sedikit pun
celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail tersebut. Selanjutnya yaitu simulasi mail server menggunakan software yang bernama Cisco Packet Tracer. Dengan menggunakan skema jaringan seperti pada gambar berikut. Nah, sekarang kita akan melakukan simulasi mail server. Yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. Nah, DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Nah, untuk skema jaringannya tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum sebelumnya. Nah, di sini saya sudah membuat skema jaringannya. Sekarang kita lanjut ke langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server dan mail server. Nah, sekarang kita akan lihat apakah sudah connect ke email server atau belum. Kita ke PC1, desktop, command prompt. Nah, kita ketikkan ping, lalu IP dari mail server yaitu 43.43.43.4. Nah, ini sudah reply, kita cek juga di PC4. Kita cek juga di laptop dan smartphone. Nah, ini sudah reply semuanya, berarti tandanya sudah connect ke email server. Lalu kita ke langkah selanjutnya, tambahkan entry DNS mailpool.com pada DNS server seperti gambar berikut. Nah, seperti ini. Kita ke DNS server. Service, lalu DNS. Jangan lupa untuk DNS service-nya harus on ya. Nah, sebelum kita masukkan mailku.com tadi, di sini sudah ada 3 list ya. Sekarang kita tambahkan name-nya adalah mailku.com. Lalu untuk tipenya ini Aricon. Address-nya kita arahkan ke IP 43. Lalu kita klik add. Kita ke langkah selanjutnya. Langkah 3, pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Kita ke Cisco, PC1, command prompt, lalu kita ketikkan nslookup mailku.com. Kita enter. Nah, ini memang butuh waktu yang lama, jadi kita tunggu saja dan akan muncul tampilan seperti panduan yang ada di modul tadi. Akan muncul seperti ini. Nah, ini
sudah muncul ya, kita lanjut ke laptop. Kita ketikkan perintah yang sama, yaitu ns lookup mailku.com. Nah, ini sudah ada name mailku.com dan addressnya 43.43.43.4. Berarti sudah berhasil. Kita ke langkah selanjutnya, langkah 4. Pada mail server, kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Nah, kita akan membuat seperti ini. Kita akan buat 2 akun email, yaitu user 1 dan user 2 di email servernya. Kita ke mail server, lalu ke service. Nah, kita pilih servicenya yang email, yaitu nah, kita pilih servicenya email, lalu jangan lupa untuk SMTP-nya ini kita SMTP dan POP3-nya ini kita on-kan. Untuk domainnya ini kita isikan mailku.com, lalu kita set. Untuk user kita ketik user 1 dan untuk passwordnya user 2 di sini sudah ada. Nah, seperti ini. Lalu kita klik yang tombol tambah ini, artinya kita tambahkan. Lalu yang kedua juga sama, domain name-nya mailku.com, lalu kita set lagi. Nah, seperti ini. Kasih nama user 2 dan user 2. Nah, jika sudah keluar user 1 dan user 2 di sini, berarti sudah berhasil. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Pada PC 1, kita konfigur aplikasi mail klien dan coba mengirimkan email dari user 1 atau PC 1 ke user 2 atau laptop. Nah, seperti ini. Kita akan konfigur mail kliennya dulu. Kita ke PC 1, lalu desktop, lalu kita pilih yang email. Kita klik. Lalu kita akan masuk ke configure email. Your name-nya kita isi user 1, email address-nya user 1 @mailku.com. Untuk incoming mail server-nya kita menggunakan mailku.com. Outgoing mail server-nya kita isikan juga, yaitu mailku.com. Nah, untuk incoming-nya kita menggunakan POP3, sementara outgoing-nya kita menggunakan SMTP. Nah, untuk username-nya ini kita isikan user 1, password-nya sama, yaitu user 1, lalu kita save. Nah, setelah kita konfigur PC 1-nya, kita akan konfigur laptop. Laptop ini adalah sebagai user 2. Kita ke laptop, email, configure email. Nah, your name-nya ini kita isi user 2, email address-nya user 2 @mailku.com. Incoming-nya kita isi mailku.com dan password-nya juga sama. Untuk incoming dan outgoing-nya kita isikan mailku.com. Untuk username-nya kita ketik user 2, untuk password-nya juga sama, user 2. Jangan lupa kita save. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Nah, kita akan melakukan kirim email dari PC 1 seperti ini. Kita ke PC 1, email. Nah,
Setelah kita configure PC satunya, kita masuk ke Compose. Ini adalah halaman untuk mengirim email. Di sini ada tuh, kita kirimkan emailnya kepada user 2. User 2 emailnya adalah user2@mailco.com. Lalu subjeknya sesuai panduan kita isi. Subjeknya tes 1. Isi pesannya kita sesuaikan panduan juga, yaitu ini pesan dari ini pesan. Send. Nah, sudah terkirim. Di sini ada notifikasinya. Nah, ini pemberitahuan bahwa mailnya itu sudah terkirim ke user 2 atau laptop 2 tadi. Sending mail to user2@mailco.com. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Lalu kita configure aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol receive seperti pada gambar berikut. Nah, kita ke laptop. Kita akan lihat, kita akan klik receive apakah emailnya sudah diterima dari PC 1 ke laptop atau belum. Ini kita cek laptop, kita ke email. Nah, untuk melihat apakah ada email masuk atau tidak, bisa dicek di ini receive, artinya menerima. Di sini dicek apakah ada yang diterima atau tidak. Kita klik, nah ternyata ada email masuk dari user 1 mailco.com. Subjeknya tes 1. Kita lihat. Nah, ini pesannya sesuai dengan yang kita buat tadi ya. Subjeknya tes 1. Isi pesannya yaitu isi pesan dari PC 1 by Vina. Kita ke langkah selanjutnya. Langkah yang terakhir, langkah 7. Pada aplikasi mail client di laptop, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC 1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Nah, ini dari laptop sudah kita terima pesan dari PC 1. Isi pesannya. Kita ke laptop, email. Nah, ini isi pesannya tadi. Kita klik reply. Nah, kita coba reply dengan kata-kata terima kasih, pesan sudah. Seperti ini balasannya. Kita kirim lagi ke user 1 atau PC 1. Kita klik send. Nah, lalu kita lihat dari PC satunya apakah sudah menerima balasan dari laptop atau belum. Kita PC 1 email. Nah, untuk melihatnya bisa di receive. Nah, ternyata dilihat di sini ada balasan yang diterima oleh PC 1 dari user 2. Subjeknya T1. Ini menandakan bahwa ada reply dari subjek yang sudah dikirim sebelumnya, yaitu T1. Dikirim reply oleh user 2. Nah, kita lihat balasannya apa dari user 2 atau laptop tersebut. Kita klik. Nah, di sini ada isi pesan yang di-reply atau dibalas dari laptop tersebut. Terima kasih, pesan sudah diterima. Sekian penjelasan serta simulasi mengenai mail server tadi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.